ada untuk menjadi penyembahmu. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Sungguh kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami sedemikian rupa menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Kami yang boleh datang ke tempat kudus-Mu dengan darah anak domba Allah. Kami yang boleh menanyakan dan meminta arahan daripada-Mu. Kami yang boleh dipuaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami katakan tidak ada yang dapat menggantikan itu semua. Tidak ada yang dapat memuaskan kami kecuali Engkau ya Yesus. Hanya Engkau ya Juru Selamat kami. Hanya Engkau yang menebus kami. Bagi-Mulah segala hormat, bagi-Mulah segala kemuliaan, bagi-Mulah segala sembah kami ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami terkagum dengan apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perkara-perkara besar yang Kau siapkan dalam hidup kami. Untuk kami boleh memperagakan bahwa Allah kami dahsyat. Untuk kami boleh memperagakan bahwa Allah kami ajaib. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang besar baginya. Karena Dia terlampau ajaib, terlampau besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kesegaran yang dari surga melanda kami semua. Baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti lewat live streaming. Kami berdoa Tuhan, semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Lewat kesaksian yang kami dengar, lewat firman yang kami dengar. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menyatakan, kami mau menjadi orang yang merepresentasikan kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Mengalirlah kesegaran, pengurapan baru, minyak baru dari surga. Karena kami sadar Tuhan, ketika kami puas dengan Engkau, itulah yang meluap dari hati kami. Ketika belas kasihan Tuhan mengisi ruang rongga hati kami penuh melimpah, kami tahu belas kasihan-Mu akan mengalir melalui kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Karena kami tahu Engkau hanya karena Engkau yang mengungkapkan kepada kami tentang pribadi Yesus, tentang kami di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berbicaralah. Kami siap mendengarkannya, memegangnya, melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus, dan menikmati setiap realisasi dari janji-janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus sekali lagi kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Bisa angkat tangannya? Bisa senyum dong? Oke, senyum orang Lembang memang beda ya ini. Josh gitu ya. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Tadi ketika kita mendengarkan atau menyanyikan lagu ya, Kudus, kuduslah. Oh ya, memang kuncinya nggak pas kali ya. Saya ketinggian. Jadi saya diingatkan tentang sesuatu. Bapak Ibu,
peristiwa tentang ketika katakan kudus-kuduslah Tuhan Allah semesta alam adalah peristiwa dalam Yesaya 6. Ya, kalau kita perhatikan saat itu Nabi Yesaya seorang nabi besar, tapi ketika dia melihat kekudusan Tuhan, dia merasa begitu kotor. Tahukah saudara siapa yang memuji kudus-kudus? Itu adalah para malaikat yang disebut serafim. Malaikat-malaikat itu memuji Tuhan dengan satu sikap yang enggak biasa. Serafim ini punya 6 sayap. Sepasang sayap untuk terbang, sepasang sayap untuk menutupi mukanya, sepasang sayap untuk menutupi kakinya. Menunjukkan bagaimana sikap karena di hadirat Tuhan yang agung, yang kudus itu. Tidak ada yang tahan dengan kekudusan yang sedemikian rupa. Sampai serafim harus menutupi mukanya dan kakinya dengan sikap yang begitu hormat. Karena itulah setiap kali kita datang, setiap kali kita mendengar bagaimana anugerah Tuhan atas hidup kita, sikap kita sungguh kita bisa seperti Tuhan siapa ya kita ini ya? Kok begitu diangkat tinggi banget ya? Kok kita bisa bersama-sama untuk mengagungkan, menyanjung. Karena itu mari kita lakukan dengan sikap yang benar. Mari kita lakukan setiap kali ketika kita mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Bagaimana dia merendahkan diri datang ke dunia ini. Menjadi manusia sejati. Memberikan hidup sepenuhnya. Semata-mata supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Menikmati kekudusannya, menikmati suaranya. Mari kita masuk dengan rasa hormat yang tinggi. Ya, seringkali itu disebut dengan rasa takut akan Tuhan. Yang dimaksud adalah hormat yang tinggi, syukur yang tinggi sekali karena kita sungguh takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar satu firman Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan. Ya, yuk kita bangkit lagi berdiri. Kita banyak bangkit berdiri ya, supaya sehat ya. Puji Tuhan. Satu firman Tuhan, kita sama-sama suarakan. Pasti sudah sangat kita kenal, tapi hari ini kita pelajari kembali. Kita minta Roh Kudus menyingkapkan kepada kita sesuatu yang baru, karena kita tahu bahwa hanya ketika Roh Kudus menyingkapkannya kita bisa semakin mengerti tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mengangkat kita sedemikian tinggi, luar biasa. Ya, kita sama-sama suarakan 1 Petrus 2 ayat 9, sebut dulu alamat ayatnya. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi ya, kita perhatikan di sini. Saya sengaja memberikan garis tebal pada kata supaya. Jadi ada 2 bagian. Bagian pertama, bagian tentang siapa kita. Karena karya Tuhan Yesus. Karena apa yang kita akui, nyatakan bahwa kita menerima Dia. Kita menjadikan Dia Raja dalam hidup kita. Inilah status kita. Dan kemudian Tuhan mengangkat kita menjadi duta kasih-Nya. Jadi duta surga. Itulah kata-kata setelah supaya. Ya, kita suarakan lagi dengan suara keras. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Apa yang kita rasakan ketika kita menyuarakan firman kebenaran ini? Bagian pertama, tetapi kamulah, kitalah orang-orang yang dipilih. Dipilih berarti tidak semua mendapatkan kesempatan. Dipilih berarti dari sekian banyak, maka dia memilih kita. Dalam kasih karunia-Nya yang kita tidak mengerti kenapa kita dipilih. Rahasia di dalam Tuhan. Tapi itu karena kebaikan dan karena dia punya rencana. Kita dipilih berarti saudara dan saya begitu istimewa. Amin. Gak peduli orang bilang apa tentang kita. Orang pandang apa tentang kita. Tapi di hadapan Allah, saudara dan saya sangat istimewa. Karena itu dipilih. Imamat yang rajani. Kita menjadi, kalau kita tahu imam adalah pengantara pada zaman dulu. Antara umat Tuhan dengan Allah. Melalui imam, jemaat umat Allah, bangsa Israel, mempersembahkan persembahan, meminta berdoa, dia tidak bisa langsung berdoa sendiri, tapi lewat imam. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan bahwa saudara dan saya dipilih menjadi perantara untuk pengantara. Orang-orang yang di luar sana yang tidak tahu dan tidak mengerti tentang hidupnya. Dan melalui hidup kita, mereka mengenal Tuhan. Melalui hidup kita, mereka boleh melihat suatu kehidupan yang ilahi. Amin. Imamat yang rajani, ada beberapa interpretasi di sini, tapi mungkin saya ingin katakan, saudara, imam yang memiliki otoritas, memiliki kuasa. Waktu kita datang ke desa, waktu kita datang ke tempat marketplace di mana kita bekerja, di sana Tuhan ingin melalui hidup kita, mereka melihat sesuatu tentang kasih, tentang keberadaan dari Tuhan kita. Amin. Dan jangan lupa kita punya otoritas. Tidak peduli, boleh saja dalam strata perusahaan kita yang paling rendah mungkin. Tetapi kita punya otoritas. Ya, tadi Kau Gun bicara tentang Yusuf. Yusuf mulai dari bukan hanya OB, budak. Kalau OB masih punya hak. Ya, ada jam kerjanya. Budak gak ada jam kerjanya. Dia punya. Tapi jelas dikatakan bahwa tuannya mengerti bahwa lewat Yusuf dia diberkati. Amin. Jadi kita bukan imam biasa, tapi imam yang penuh dengan otoritas. Setuju? Ya, mulai ketika kita membayangkan hal ini, berdirilah atas firman ini. Banggalah, percaya dirilah. Bahkan kalau kita harus bertemu dengan orang-orang yang disebut orang besar. Amin. Ya, maksud saya bukan orang besar ya. Oke, percaya dirilah bahwa kita umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang dipisahkan, diistimewakan, dikhususkan. Amin. Umat kepunyaan Allah sendiri. Bayangkan raja punya banyak harta ya. Punya kambing, domba. Itu kepunyaan raja. Tapi ada sebuah, biasanya ya, sebuah tempat khusus namanya tempat perbendaharaan harta kerajaan. Itu beda dengan milik raja yang lainnya. Kenapa? Karena itu tingkat keamanannya tinggi. Mungkin di sana ada mahkota, ada permata-permata. Yang dimaksud umat kepunyaan itu yang dimaksud itu. Bukan kepunyaan seperti ya, oh ini domba punya apa? Punya raja yang sekedeng deh disembelih gitu ya, jadi sate, jadi panggang. Bukan itu, tapi yang dimaksud umat kepunyaan yang begitu berharga di matanya.
disimpan, bahkan dikatakan seperti biji matanya. Jadi kita istimewa. Kasih tahu kiri kanan, bilang kamu istimewa banget gitu. Di mata Tuhan ya, istimewa banget di mata Tuhan. Oke, ya. Nah, itu adalah suatu pernyataan firman Tuhan. Bukan hanya kata-kata motivasi ya. Bukan hanya kata-kata mutiara. Tapi ini firman Tuhan. Benar. Itulah realita rohani. Amin. Dan kemudian bukan hanya sekadar untuk menjadi suatu hiasan, tapi firman Tuhan katakan menjadi wakilnya, menjadi dutanya. Seperti katakan supaya. Katakan supaya. Supaya itu bicara tentang hal ini. Pemilihan istimewa, dilengkapi semua otoritas supaya menjadi wakilnya Tuhan, yaitu memberitakan, memproklamasikan, mendeklarasikan dan juga mendemonstrasikan ya. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, sebut perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang menciptakan semesta alam ini. Jadi bukan hanya sekadar Dia mengatakan kalau raja ya suruh orang tolong kirim surat ke sana. Bukan hanya sekadar itu. Tapi Dia mengutus dengan otoritas kerajaan. Mencerita perbuatan-perbuatan yang besar. Apa perbuatan yang paling besar yang pertama? Yang dikatakan ini. Yaitu bagaimana kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang seharusnya dimurkai karena dosa yang melekat pada hidup kita. Tapi karena karya Kristus yang kita terima dengan iman, kita dikuduskan, dibersihkan menjadi anaknya, amin. Dan kemudian kita menjadi berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itulah yang tidak bisa dan tidak boleh kita lupakan. Itu yang terbesar. Yang lain-lain bonus, Bapak dan Ibu. Amin. Ya. Makanya firman Tuhan katakan kalau Dia yang menyerahkan anaknya, Dia saja sudah menyerahkan anak yang tunggal yang begitu berharga. Apalagi yang lain. Kurang lebih seperti itu ya dengan kata-katanya. Jadi supaya kamu beritahu perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang paling besar sudah kita alami. Dan Dia siap bagi setiap orang yang siap menjadi duta-duta Kristus. Proaktif terus menggerakkan ya apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidup kita ini. Ada perbuatan-perbuatan besar lain yang terus yang Tuhan akan lakukan. Sekali lagi bonus untuk kita melihat perbuatan-perbuatan dan menikmati perbuatan besar. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama ya. Hari ini kita belajar tentang ya berjalan atau hidup dalam kekudusan. Nah, apa sih yang disebut dengan kudus, ya gitu ya. Ada kudus itu kita tahu apa? Dipisahkan, dikhususkan untuk suatu tujuan yang mulia. Satu kali seorang raja pengganti Nebukadnezar namanya Belshazzar anaknya. Nebukadnezar itu satu raja kalau di dalam sejarah kerajaan itu salah satu raja yang sangat luar biasa, ya besar. Makanya itu dianalogikan dengan patung itu dia kepala dari emas, ya karena dia. Nah kita tahu bahwa anaknya yang menggantikan dia satu kali mengadakan perayaan, mengadakan pesta, mungkin udah rasa nggak tahu bagaimana yang merasukinya, kayak dia pengen minum anggur dari perkakas yang mereka bawa dari Yerusalem, yaitu perkakas yang ada dalam rumah Tuhan. Jadi mereka mabuk minta perkakas-perkakas itu dibawa, ya ada gelas-gelas dan semuanya yang kita tahu di dalam kemah suci itu dikuduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan, dikhususkan hanya untuk
hanya untuk ya pekerjaan atau ibadah di dalam kemah suci. Jadi nggak boleh imam kayak nambut salah sekedap ngopi lah gitu ya. Nggak bisa, nggak boleh. Itu sudah dikhususkan. Itu yang namanya dikhususkan. Dan pada waktu itu Raja Belshazzar minta yang mereka bawa ini di Babel ya, mereka bawa, kemudian mereka minum-minum, ya mereka memuji-muji dewanya. Tiba-tiba ada tangan menulis di dinding, tangan besar. Mene, tekel, ufarsin. Wah gitu ya, bayangin lagi ini, wah tiba-tiba cing, wah semuanya begitu ketakutan. Dipanggillah Kang Daniel. Ya. Lalu Kak Daniel dengan wibawa Tuhan menyatakan hal seperti apa ya, kita bisa baca di Daniel pasal berapa tuh ya, 5 atau 6 ya. Nah dia katakan, Raja tahu ayah Anda Nebukadnezar, raja yang hebat, ketika dia sombong, ketika dia berlaku angkuh, Tuhan pukul dia sakit jiwa, jadi dia seperti binatang. Raja tahu itu, bahwa begitu agungnya Tuhan sehingga dia lakukan bagi orang yang angkuh. Tapi engkau tahu, engkau bisa-bisanya, ini pakai bahasa biasa lagi itu ya. Bisa-bisanya perkakas yang kudus itu engkau pakai untuk hal-hal yang seperti ini. Itulah sebabnya tangan itu ada. Apa maksudnya? Di sini menunjukkan bahwa saudara dan saya dikuduskan, istimewa. Jadi mari kita melihat dengan cara melihatnya Tuhan. Kita dikhususkan untuk suatu tugas yang begitu hebat. Memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Mendemonstrasikan dan merefleksikan apa yang menjadi sifat-sifat kealahannya melalui kehidupan kita. Ya, jadi mari kita melihat dari sisi itu. Dengan kata lain, karena engkau dan saya dikhususkan, ulah sangeunahna. Nah, jadi maksudnya itu bukan hanya sekedar, oh ini gak boleh, ini jangan. Harus ngerti status kita. Mulai ngerti dari Tuhan mengistimewakan kita dengan satu maksud. Amin. Supaya kita mengerti, nanti kita harus, sepertinya kita harus ini, harus itu. Masalahnya kita harus mengerti dulu. Ya, tentang identitas kita. Nah, coba kita sama-sama baca ini. 1, 2, 3. Kekudusan adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Bukan standar dunia. Standar kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anaknya, anak-anak Allah. Kerajaan Allah memiliki standar. Amin. Kalau kita baca khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius 5 sampai 7. Itu kan kelihatannya, wow, standarnya begitu tinggi ya. Semua hal. Orang bilang yang namanya berzina tuh gini. Tuhan bilang kamu lihat, itu menunjukkan standar begitu tinggi. Orang bilang mata ganti mata, ya gigi ganti gigi. Tuhan bilang bahkan kepada musuhmu berkati, tinggi banget. Ya karena kenapa? Karena itulah Allah kita. Yang penuh dengan kasih. Yang begitu kudus. Amin. Baik. Nah, coba dengan cara seperti itu. Sekarang pasti kita sudah bisa mulai melihat. Sebagaimana seharusnya ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 berkata. 14. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekarang kita mengerti ketika dikatakan hiduplah sepadan. Ya, atau sesuai dengan siapa engkau. Kurang lebih seperti itu.
Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan mengikuti hawa nafsu seperti manusia lama kita. Ya, tapi kita adalah orang-orang yang ditebus tadi. Ya, kita adalah apa yang pertama? Tetap kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita mengerti itu kan match nih, apa sesuai, kemudian ketika hiduplah sesuai dengan status kita itu. Amin. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Wow, kudus seperti apa? Kudus bahkan serafim tidak berani memandang kepada tahta itu. Kudus. Kalau kita tahu nanti dengan muka, firman Tuhan katakan Daniel yang begitu menjaga hidupnya. Pada waktu dia melihat kemuliaan Tuhan, dia bilang dia seperti orang mati, udah gak punya tenaga lagi. Rasul Yohanes yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, ketika melihat kekudusan Tuhan dalam rupa yang sudah diubahkan, ya maka dia seperti orang yang gak mampu melihat sesuatu. Orang-orang tua-tua yang memakai, ya mungkin kita bisa lihat luar biasa hidupnya ya, menjadi berkat. Ketika berhadapan dengan anak domba, akan jatuh tersungkur dan melemparkan apa yang jadi mahkota mereka untuk menunjukkan. Begitulah kekudusan yang akan kita lihat dan kita nikmati. Amin. Satu hal lagi mari kita lihat. Menarik sekali supaya saya ada hal yang ingin saya bahas ini ya. Ibrani 12 ayat 14. Yuk 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Baik, saya harap ini kita supaya jangan bingung. Kita adalah bangsa yang kudus. Amin. Tapi hari ini bilang, kejarlah kekudusan. Nah ini kita harus mengerti ini. Yang dimaksud seperti apa? Ibrani 10 ayat 10 kalau kita perhatikan kita sudah kudus sekali ya. Kudus sekali untuk selamanya. Tapi hari ini Ibrani 12:14 juga menyatakan kejarlah kekudusan. Nah, supaya nggak bingung, saya ingin memperjelas ini ya. Tadi waktu saya persiapkan ini. Ya ini kadang-kadang ada hal yang membingungkan. Kadang-kadang, yuk kamu harus hidup kudus. Loh, karena saya udah kudus. Kamu harus kejar kekudusan. Lah, bukan saya sudah kudus. Maksudnya apa ya? Yuk sama-sama kita belajar ya. Baik, coba lihat ini sebentar ya. Ini saya mencoba untuk menjelaskan. Waktu kita lahir. Paling kiri. Ya, paling kiri. Baik, saya tanya, udah 100% manusia belum? Sudah ya. Atau dia harus jadi manusia? Sudah. Sudah 100% manusia. Setuju dengan saya? Oke. Tapi kita mengerti dia 100% manusia, belum bisa apa-apa, hanya baru bisa nangis. Belum bisa berpendapat. Atau ada yang pas, langsung, mangga silakan khotbah. Belum ada ya, nggak ada ya. Oke. Kalau begitu, dia sudah 100% manusia. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita disebut dengan lahir baru. Kita adalah 100% anak. Tapi baik. Bisa diskusi dengan Bapak? Belum. Kita minta. Oke. Puji Tuhan. Nah, kalau begitu kita harus bertumbuh. Tetapi dalam masa pertumbuhan itu, semua pertumbuhan itu tetap 100% manusia, 100% manusia, 100% manusia gitu kan ya. Itu yang disebut bahwa engkau sudah kudus, sudah 100% anakku. Tapi kejarlah kekudusan, jangan jadi bayi wae. Ngerti? Satu. Yang kedua adalah terus di dalam tahap
kehidupan itu, engkau hidup dengan standar kerajaan Allah. Ada kalanya jatuh, oke, tapi kita tahu bagaimana seharusnya. Bayangkan itu adalah pangeran tuh. Itu udah pangeran tuh, calon kerajaan. Pada waktu dia bergerak, dia pasti dapat, harus supaya dia bertumbuh apa? Ya harus mau dikasih nutrisi yang baik, ya dikasih kasih sayang, begitu kan? Ya, tetapi juga yang menarik adalah di dalam Tuhan kita sudah 100% anaknya. Ada satu hal yang tidak pernah Tuhan ambil dari kita, kehendak bebas kita. Dia tidak pernah mau kita jadi robot. Kita masih bisa memilih. Dan Tuhan katakan, kejarlah kekudusan, artinya adalah tempatkanlah selalu kehendak bebas kita untuk hidup dengan standar kerajaan Allah. Tempatkanlah selalu kehendak bebas kita untuk mentaati Dia. Itu maksudnya jadinya ya. Cukup clear ya, supaya nanti kenapa yang kurus kita ngejar kekurusan dari. Jadi kita bukan, jadi seperti ini. Kita sudah 100% manusia dan kita harus bertumbuh. Amin. Oke, semakin kita bertumbuh, hidup dengan standar. Ini manusia, ini pangeran. Waktu yang paling kecil. Yang sana harus bersikap sebagai pangeran juga, diajarin. Pasti ya, tata krama seorang pangeran itu seperti apa. Pendidikan seorang pangeran itu seperti apa. Makin lama juga. Dan supaya dia mengerti siapa dia belajar dan dia juga pasti bercengkrama dengan bapaknya. Bapaknya kasih tahu tentang hal yang kemudian dilatih. Lama-lama dia semakin mewakili kerajaan untuk orang-orang bisa melihat. Oh begitu ya, nilai-nilai kerajaan itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ketika mereka anak ini bertumbuh, otaknya akan juga bertumbuh, ya. Itulah sebabnya ketika kita bayi rohani, kita makan firman Tuhan, diajarin firman Tuhan, kita terus berdoa untuk kita berelasi terus ya dengan Bapa kita, Bapa surgawi kita. Roh Kudus mengajari kita tentang siapa kita. Terus kita bertindak, berperilaku dengan standar kerajaan Allah. Itulah ya, hidup dalam kekudusan. Amin. Dan semakin tinggi, semakin besar, kita tahu semakin karib, maka kita bisa, Tuhan berikan arahanmu. Anak kecil kan gak bisa. Anak kecil bukan berikan arahan langsung, kamu ini makan dulu. Ya, instruksi. Tapi sekarang, kenapa kita bilang, Tuhan berikan arahanmu. Saya mau kehendak bebasku ini sesuai dengan apa yang kau ingin aku lakukan. Standar-standarnya dan juga tindakan-tindakan kita. Nah, jadi sekali lagi kalau begitu, ya jangan lupa, mengapa kita harus hidup dalam kekudusan, dalam standar kerajaan Allah. Ya, yaitu yang pertama, kita tahu jelas itu adalah panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk hidup kudus karena dia sendiri adalah kudus. Kita anak raja, sudah sewajarnya hidup sesuai dengan standar kerajaan. Kurang lebih seperti itu ya. Amin. Yang kedua juga bicara tentang bagaimana orang boleh melihat refleksi dari kemuliaan Tuhan, yaitu melalui kehidupan kita. Satu kali ketika murid-murid Tuhan Yesus bilang, Guru, tolong perlihatkan Bapak kepada kami. Salah gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Kamu lihat saya, karakter saya, semua yang saya kerjakan, berarti itu merefleksikan tentang Bapa. Seperti itulah yang Tuhan inginkan. Dia melihat cara hidup kita. Dia melihat bagaimana cara kita melakukan keputusan-keputusan. Bagaimana kita bersikap terhadap kebenaran. Terefleksilah tentang siapa yang kita percayai. Siapa yang menjadi Bapa kita di surga. Amin. Jadi melalui itulah, hidup dalam kekudusan adalah kesaksian nyata dari iman kita kepada dunia. Ketika kita menjaga
Untuk hidup kudus, kita menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah dan berbeda dari dunia ini. Amin. Oke, orang harus lihat ini orang beda ya. Seperti itu ya. Orang beda. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sebenarnya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Yang ketiga, ini penting sekali juga. Yaitu kita sebut apa? 1, 2, 3. Kebahagiaan sejati. Apa sih kebahagiaan sejati? Itu kan adanya di dalam. Orang dunia bicara kebahagiaan sesuatu yang dia dapat di luar. Orang bilang, oh dia sekarang sukses, dia bahagia begitu. Bukan sejati. Naik pangkat bisa senang? Ya sebentar. Dapat hadiah. Dapat berkat, senang. Puji Tuhan. Tapi jangan menggantungkan hidup kita pada apa yang kita miliki di luar sana. Ya, tapi apa yang kita miliki di dalam sini. Kebahagiaan sejati, kekudusan membawa kita kepada kebahagiaan sejati dalam Kristus. Karena orang yang mengejar kekudusan akan memperoleh kebahagiaan sejati karena akan senantiasa menikmati hadiratnya tanpa tuduhan hati nurani. Ketika ada banyak hal yang salah, iblis punya akses untuk menuduh, untuk memperlihatkan kurang eta tadi ini, tadi itu. Ketika kita tentu saja bisa dibereskan. Ya, dengan darah Yesus kita bisa minta ampun, kita bisa kemudian juga dengan iman kita katakan kita sudah bersih, ya, karena firman Tuhan. Tapi itu kan jadi pergumulan. Bayangkan kalau kita setiap saat punya frekuensi yang sama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka setiap saat ketika orang melihat keadaan apapun, sama seperti Tuhan Yesus, gelombang apapun, orang berteriak-teriak, kita guru, kita binasa, guru, kita tenggelam nih. Tuhan Yesus ada di mana? Di buritan. Ngapain? Tidur, kok bisa? Karena dia tahu ada damai sejati di sini. Dia mengerti siapa dia. Ketika dia bangun, oh nukieu cicing mana ya? Cina kita Pak. Teduh kau. Kenapa? Dia mengerti. Tidak terbawa oleh kondisi yang ada. Apa yang akan menyebabkan kita panik? Karena kita lupa siapa kita sebetulnya. Seringkali kita panik. Walah cilaka nih. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Wah, kenapa kita bisa mengatakan itu? Ketika kita lupa tentang siapa kita. Tapi kalau kita terus berada di dalam hadiratnya dimanapun ya, kita berada. Maka kita akan tenang, teduh, mengerti harus berbuat apa, memutuskan apa. Orang seperti ini, wah, jarang ya. Tapi disinilah semuanya ada. Amin. Ya, jarang tuh di luar sana ya, tapi ya berada. Amin. Iya, minimal ketika udah mulai panik kita ingat lagi. WA lah, minta dukung doa. Makin banyak yang berdoa, kita mengerti ada perisai, ada payung. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, makanya kita sebut kita lebih daripada pemenang. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya sekarang kita lihat. Jangan lupa, ya sambil kita terus ya melihat atau mengejar kekudusan di dalam arti kati. Berarti tadi seperti apa artinya? Mengejar kekudusan, mengejar terus untuk hidup dalam standar kerajaan Allah ya. Berarti tidak mungkin tidak. Kalau kita mau standar Allah, kita harus standarnya apa? Berarti firman itu terus menjadi kehidupan kita. Sebab dengan itulah standar itu kan, standar firmannya. Dan juga dengan guru kita yaitu Roh Kudus. Ya kerinduan Tuhan selalu ya bahwa terus kita tidak hanya jadi bayi rohani. Ya tapi kita berubah. Sambil kita berubah kita berbuah. Sambil kita bertumbuh kita berdampak ya. Betul? Ya kita tidak menunggu, kita tidak pernah ya kapan kita sempurna, nggak tahu kapan. Jelas kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sambil kita berubah, kita berbuah jiwa-jiwa, berbuah karakter, berubah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan itulah hidup yang seindah-indahnya, hidup yang bermakna. Kita mengerti bahwa hidup kita menjadi berkat
bagi banyak orang ya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya bagaimana? Ya, bagaimana supaya tetap kita hidup dalam standar kerajaan Allah? Tentu saja yang pertama adalah kita dengan sadar, ya, setelah kita menyadari apa yang Yesus lakukan, terus-menerus mengingat. Itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula setiap hari perjamuan kudus. Kenapa? Mereka mengerti, mereka harus selalu sadar. Semua ini adalah karena Tuhan Yesus. Semua ini adalah karena karyanya. Mereka terus mengingat apa yang Yesus lakukan. Amin. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita dengan sadar menyatakan, aku persembahkan hidupku sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Tanpa kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Menyatakan bahwa aku telah mati bagi hidupku, tapi hidup bagi Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dengan cara itulah kita hidup dimulai dengan mati. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita baca ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, ketika kita mulai mau emosi, ku telah mati gitu ya. Daripada kita marah, nyanyi mendingan juga. Ku telah mati. Ngajak orang mati kan diciwit tengah. Ada orang mati di sini pasti ciwit. Au gitu ya. Siun atunya. Berarti belum mati. Ya tidak mudah, tapi itulah mengejar kekudusan. Itulah yang menjadi contoh. Tuhan Yesus dimaki, Tuhan Yesus mengerti, memberi respon yang tepat. Ada kalanya dia diam. Ada kalanya dia menyatakan sesuatu ketika Tuhan suruhkan, ketika Bapa suruhkan. Amin. Ya, jadi cara pertama terus mengejar kekudusan. Kita sadar hidup kita bukan milik kita, tapi milik Kristus. Amin. Yang kedua, yaitu kita harus berubah. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi berubahlah. Dan kita tahu berubah itu enggak seperti kesatria baja hitam ya. Berubah, tiba-tiba berubah begitu ya. Enggak ada, ada proses di mana kita menempatkan diri kita. Proses di mana kita menguduskan suatu waktu kita berjumpa dengan Dia. Sekali lagi kalau kita menguduskan berarti kita mengalokasikan, memisahkan, ya mengkhususkan. Di mana kita tahu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus terhubung dengan Dia. Amin. Berubah berarti terus kita menyerap firman. Kita belajar merenungkannya. Berubah itu berarti terus kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita terus sadar, berjaga-jaga. Karena iblis berjalan keliling ya untuk menipu kita. Amin. Persembahkan dan berubah. Nah, sekarang kita lihat. Lalu bagaimana juga? Ya, sini kita mengerti bahwa bergaul intim atau karib dengan Tuhan lewat doa, firman Tuhan dan penyembahan. Amin. Ya, kuduskan waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, waktu kita kuduskan, waktu pribadi, waktu teduh, waktu kita meminta Tuhan berbicara kepada kita secara khusus, kuduskan, khususkan, alokasikan yang terbaik. Pada waktu itu HP singkirkan, ya semua singkirkan, fokus pada Tuhan. Karena bayangkan, serafim memuji Tuhan, kudus-kudus sambil begini. Banyak orang bilang kudus-kudus baru main HP gitu. Ya, oke, kuduskan. Kuduskan juga waktu ibadah korporat.
alokasikan hari Minggu 9:30 tidak ada yang bisa mengganggu. Misalkan begitu ya. Karena saya perlu sekali. Nah, itu menunjukkan sikap kita. Ya, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 25 ayat 14, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Firman Tuhan tadi yang saya bacakan juga katakan, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan yang kudus, yang mau bisa menghadap Dia? Orang yang menjaga hatinya ya, suci, yang menjaga kekudusan, dan ya orang-orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan. Dia akan menikmati bagaimana Tuhan berbicara. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lihat beberapa hal. Firman Tuhan katakan tadi apa? Hendaklah kamu hidup kudus dalam seluruh segi kehidupanmu. Ya, kita lihat aspek-aspek di mana kita harus ukur nih. Ya, hidup dalam kekudusan perlu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, beberapa aspek itu. Yang pertama adalah menjaga pikiran dan perkataan. Setuju? Pikiran kita, katanya pikiran berelasi dengan hati kita ini, salurannya seperti bejana berhubungan ya. Pikiran, isi pikiran kita dengan hal yang positif dan benar. Filipi 4 ayat 8 ya berkata, semua yang benar, mulia, adil, suci, yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Yang dipikirkan bukan jangan Tuhan. Renungkan, pikirkan, bukan masalah. Ada orang yang merenungkan masalahnya ya. Merenungkan masalahnya. Lagi ngapain? Banyak masalah. Ngapain banyak masalah? Betul, masalah harus dihadapi. Tapi ketika masalah direnungkan, masalah yang kecil itu bisa jadi monster. Masalah hadapi secara proporsional. Ya betul. Genteng bocor, ya itu masalah ya segera diganti aja lah. Gitu kan ya. Puji Tuhan, amin. Ya, ada yang giginya berlubang, aduh, tuh ada gitu mah, ke dokter tambah atau dicabut, beres. Gak perlu kemudian di ini ya. Oke, isi dengan yang benar, mulia ya semua. Perkataan. Bagaimana kita menggunakan kata-kata yang membangun dan menguatkan orang lain, serta menghindari gosip, fitnah, dan kata-kata kasar. Amin. Ya, di sini perkataan ada dua ya, perkataan verbal dan perkataan digital. Wah, ada yang kalau WA, ya setiap kali ada pikiran apa, Facebooknya berubah aja. Wah, ker ngambek. Seluruh dunia tahu seolah-olah gitu ya. Ya, kesusahan saya menunjukkan bahwa kita enggak tenang. Bagaimana itu? Apakah itu menunjukkan refleksi dari Bapa kita di surga? Sekali lagi jangan lupa. Mengejar kekudusan, hidup dalam kekudusan artinya hidup dalam standar kerajaan Allah. Amin. Oke. Mulai perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang membuat semuanya. Kalau ketemu teh jeung si teteh aduh seneng. Kenapa? Aduh, hati teh jadi enak gitu ya. Bukan belum ketemu, wah penghakiman. Oh, yang sih ya. Oke. Kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Saya membayangkan pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, Petrus kembali mau jadi nelayan gitu ya. Lalu Tuhan menjumpainya. Rasanya mungkin kalau kita cek saya ke mana tehnya. Makanya ulah ngomong teh ulah sengeunahna kitanya. Ngomong wae gede. Misalkan pengen yang gitu. Kadang-kadang gitu ya. Tapi Tuhan enggak ya. Tuhan mulai dengan hanya Simon katanya, apakah kau mengasihi aku? Ya, lembut sekali. Karena dia mengerti sebetulnya Petrus mengasihi tapi tidak mampu. Ya karena Roh Kudus belum turun dan juga sangat mengerti dia yang penting apakah masih posisimu benar? Kasih hatimu mengasihi aku. Nah itu yang dia tanya. Ketika tadi di dalam
perahu ketika ketika murid-murid semuanya apa? Panik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia bangun? Apakah dia langsung kemudian, Petrus kamu ya harus gini, Yohanes begini, enggak. Dia datang, dia teduhkan, baru kemudian dia tegur, dia ajarin. Yuk kita belajar berkata di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk tujuan membangun, memulihkan. Amin. Oke, bukan sedang ingin membuat ego kita yang terlihat. Ya. Yang kedua apa? Menjaga pergaulan. Karena pergaulan sehebat apapun kita akan bisa jatuh kalau kita bergaul dengan orang yang salah. Bergaul dengan orang-orang yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan menjauhkan diri dengan pergaulan yang buruk yang dapat merusak kebiasaan yang baik. Bersyukur di sini ada komunitas kerajaan Allah. Ada grup PA. Ada pembimbing rohani. Yuk kita. Ya kalau lagi pusing, lagi apa, jangan menjauh dari Tuhan. Datang mereka dia gitu ya. Ya cari orang yang kita tahu akan membangkitkan. Ya saya dengan istri punya pembimbing sejak masih sangat muda kami sampai saat ini. Ada apa-apa, ya kadang-kadang ya ada apa-apa. Kadang-kadang pembimbing udah gak usah nanya, dia udah tahu. Ayah naon cina gitu ya. Kalau dia tahu udah dia merasa kenapa? Kita punya keluarga yang udah saling kenal, udah tahu dan dari situ kita tahu dibangun. Amin. Puji Tuhan. Hati-hati dengan pergaulan yang buruk ya. Kalau kita hidup di gunung sampah, kira-kira nyaman nggak? Sehari nggak nyaman, 2 hari nggak nyaman. Coba tinggal sebulan di sana, lama-lama biasa. Hati-hati, betul nggak? Betul nggak ya? Nah, yang saya maksud adalah ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, awal-awal kita ngomongnya kasar, ngomongnya. Tapi kalau kita terus saja cicing didinyahnya bergaul, lama-lama biasa. Nah, tapi kita tahu itu bukan standar kerajaan Allah, bukan jauh banget. Ya. Oke. 3, menjaga integritas mulai dari hal-hal yang kecil ya. Bertindak jujur dan adil dalam segala hal, baik di tempat kerja, kalau sangat penting mungkin masih bisa ditolerir ya. Kalau kita misalkan mengerjakan hal lain, kita harus buka WA. Tapi kalau kita di tempat kerja, tapi kebanyakan mengerjakan pekerjaan bukan yang berhubungan dengan kerjaan, kita sedang korupsi pada dasarnya. Betul nggak? Walaupun nggak kelihatan ya. Di rumah maupun dalam masyarakat misalnya tidak berbohong, tidak mencuri dan tidak melakukan korupsi. Ya, korupsi dalam spektrum yang luas nih ya. Oke, tapi kita belajar ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Ya, seringkali ketika ketemu teman-teman, wah senang ngobrol, tiba-tiba mungkin Roh Kudus mengingatkan kita, cukup. Ngomongnya cukup. Udah selesai. Udah kita. Biasanya kan senang kalau ketemu reuni ya, ketemu dengan wah segala rupa diomongin gitu ya. Tapi pekalah terhadap apa yang Roh Kudus nyatakan kepada kita. Baik, menjaga hidup yang kudus dalam pernikahan, dalam keluarga tentu saja ya, hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, bagaimana tata kita berbicara, perlakuan kita. Ya. Dalam hubungan muda-mudi kita tahu batas-batas standar kerajaan Allah. Bahkan terhadap semua orang. Ya, bagaimana kita bisa berelasi. Menjaga tubuh sebagai bait Allah. Menjaga kesehatan tubuh dengan pola makan yang sehat. Wah, sudahkah kita memperhatikan kesehatan? Puji Tuhan ya. Jangan lupa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Amin. Ya, jadi boleh makan ini, makan itu boleh asal jumlahnya, frekuensinya, begitu kan ya? Ya, oke. Karena saya diingatkan kan yang enak tuh yang B2 gitu ya. B2 itu bagian empuk tehnya.
Anak samca. Boleh, iya seetik boleh ya. Kalau kita, tapi kalau kita lihat kita tidak bisa menguasai diri dalam makanan, itu menunjukkan bahwa kita sedang dalam keadaan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai ya kemudian kita harus sakit karena kebodohan kita. Berolahraga, siapa yang terakhir, olahraga terakhir kapan nih? Wah, tapi kalau mungkin Bu Popi bilang, wah kok saya mah kadesa gitu, itu nggak seberapa kilo gitu. Nah, puji Tuhan ya, sambil berolahraga menjala jiwa gitu. Tapi jangan lupa memang diprogramkan. Ngerti yang saya maksud ya? Oke, karena saya sudah bolak-balik suang ke etanya, ke curug, ke jempol, ke seberapa kilo gitu ya. Ya saya juga waktu muda kan juga di desa kalau itu, wah caket Pak tangan seberapa belokan ya, sebelokan kan belok kiri yang belok katuhu aja kakek jauh tapi berkali-kali jadi 10 kilo gitu ya. Oke, tapi yang penting kita mengerti ya kita sedang menjaga tubuh kita, amin. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol ya, ya saya harap ya ini kita mengerti kenapa. Ya hal ini. Baik. Menjaga untuk tidak cinta uang tetapi sebagai pengelola yang baik. Nah, ini Mamon salah satu godaan terbesar. Betul atau benar? Hati-hati dengan Mamon ya. Tidak seindah yang kita bilang. Karena seringkali saya bilang, aduh bisa gitu ya kalau udah ngomongin Mamon katanya, kalau udah ngomongin uang. Bersaudara bisa berseteru katanya begitu ya. Apalagi tidak bersaudara begitu ya. Kalau mau jadi ya kita harus betul-betul mengelola dengan baik. Uang itu lihat sebagai alat. Ya jangan sampai kita terjerat olehnya. Baik tentu saja ini ada pelajaran tersendiri. Tapi pada intinya yuk kita lihat dari semua segi kehidupan kita. Dan yang ketujuh lihat hati kita. Jangan sampai ada sampah-sampah kita simpan. Ya sampah dendam, sampah marah. Ngapain lagi disimpan-simpannya kayak gitu mah? Picun ya. Buat apa kita marah? Buat apa kita dendam? Buat apa kita iri? Selesai, jangan ya. Kenapa? Kalau kita marah ke orang, mungkin orang nama ketenang-tenang, di ditunya orang nama, ya bodoh sendiri. Kita taruh racun di dalam diri kita. Amin. Ya jadi mengampuni, jangan menyimpan dendam. Mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan tidak menyimpan dendam atau kebencian dalam hati. Amin. Oke, puji Tuhan, ini adalah hal-hal praktis yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya usulkan ya di dalam keluarga Allah, kita harus bisa terbuka untuk bilang begini, kalau saya salah, kasih tahu saya. Jangan babariannya, itu maksudnya babarian tuh dinasihatin, wah langsung pundung. Nah, tapi yuk kita terbuka. Kenapa? Kita seringkali nggak nyadar. Kata orang nih, pengamat sepak bola lebih pinter dari pemain sepak bola katanya gitu ya. Karena pengalaman itu tuh kalau di lapangan kan kita kadang-kadang nggak sadar begitu ya. Tapi yuk kita saling terbuka untuk dikritik dalam tanda petik, tentu dikritik dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Tapi pada intinya, yuk kita sama-sama bergandengan tangan. Kita masih banyak kekurangan, dia masih banyak kekurangan, bahkan pemimpin juga banyak kekurangan. Tapi kita tahu hatinya semua mengasihi Tuhan. Itu modal pertama, amin. Jadi yuk kita sama-sama bergerak, kita sama-sama melihat bagaimana melalui kerajaan, melalui keluarga Allah ini kerajaan Allah direfleksikan. Amin. Oke. Nah, ini bagian penting. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hidup dalam kekudusan hanya dimungkinkan jika hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa sih kita? Berapa kuat sih kita? Ya, gak bisa. Hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus,
pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita puji lagu tadi ya. Ku datang dalam hadirat-Mu. Sambil kita membayangkan, biarkan Roh Kudus juga mengingatkan kepada kita betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Dia memilih kita, menjadikan kita imamat yang rajani. Kita adalah umat-umat kepunyaan, kesayangan dari Tuhan. Dan Dia rindu melalui hidup kita, yang kita jaga sesuai dengan standar kerajaan Allah. Lewat firman, lewat doa, lewat kita melangkah sehari-hari mentaati. Dari satu ketaatan, ketika kita gagal, kita kembali bangkit dan meminta ampun, meminta pertolongannya. Ketika kita salah, kita mau mengakuinya. Karena itulah proses mengejar kekudusan. Kita menyadari, kita hanyalah bejana tanah liat. Melalui kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya, di mana Allah Bapa kita semesta alam bertata. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, dan bersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari datang ke hadirat-Nya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami semua Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kami
kami semua Terima kasih. Tak cukup kata-kata kami untuk menyatakan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Kau telah memilih kami. Kami berterima kasih karena Kau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih karena di dalam Yesus kami dikasihi, kami disayangi, kami dijagai seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua hidup dalam hormat dan takut kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, betapa ajaibnya panggilan-Mu, betapa ajaibnya apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, mengingatkan kami semua tentang status kami yang begitu istimewa di hadapan-Mu. Tentang kerinduan Tuhan mengikut sertakan kami menjadi duta-duta kerajaan Allah. Terima kasih, kami bersyukur ada pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ada pemulihan-pemulihan yang sedang Kau lakukan dalam keluarga kami, anak-anak kami, adik kakak kami, sepupu-sepupu kami. Kami berdoa Tuhan, pakai kami semua Tuhan. Menyalurkan anugerah Tuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tanda-tanda ajaib menyertai. Hal-hal besar terjadi menyertai. Kami berdoa Tuhan, nyatakanlah diri-Mu melalui apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan hamba juga berdoa satu terobosan di dalam perekonomian pun terjadi. Di dalam nama Yesus, apa yang ditaburkan, apa yang dikerjakan oleh tangan setiap umat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami milik-Mu, semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Terpujilah nama-Mu, mari kita berikan sorak-sorai yang terindah bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terjadilah. Limpah. Berlimpah membanjiri dari anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk tuaian besar yang menanti. Dan kami percaya, kami menyatakan, inilah hidup kami. Kami mau membawa berkas-berkasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.